Halo, perkenalkan nama aku Nalendra Putra Yuda Pratama dengan NIM 422511098 dari kelas pariwisata 2. Jadi di sini saya akan membahas terkait rasisme. Tahu gak sih apa itu rasisme? Rasisme adalah bentuk prasangka yang berfokus pada perbedaan ras, di mana satu ras dianggap lebih unggul daripada ras lainnya. Rasisme dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku diskriminatif, sikap negatif, atau penilaian yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras mereka. Dalam konteks analisis dunia baru dan komunikasi antar budaya, rasisme dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam memahami dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Rasisme dapat menyebabkan pemahaman yang terdistorsi tentang dinamika sosial, politik, ekonomi di berbagai wilayah dunia. Rasisme dapat memengaruhi cara seseorang memandang konflik, kolonialisme, atau pertukaran budaya antar bangsa. Rasisme juga dapat memengaruhi interpretasi terhadap berita atau informasi tentang peristiwa-peristiwa di dunia. Rasisme juga dapat menghambat proses komunikasi yang efektif antara individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda. Rasisme juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan, ketegangan, atau konflik antar budaya. Rasisme juga dapat menghambat kemampuan untuk membangun sebuah hubungan yang saling menguntungkan di antara budaya-budaya yang berbeda. Rasisme juga meyakini bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah berdasarkan ciri-ciri biologisnya yang disebut ras, dan bahwa ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, moralitas, kecerdasan, dan ciri budaya serta perilaku. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penyebab dari rasisme dalam konteks pariwisata. Penyebab yang pertama adalah perbedaan budaya yang tidak dipahami. Dalam pariwisata, wisatawan dan masyarakat lokal berasal dari latar budaya yang berbeda. Dan apabila tidak ada pemahaman antara kedua orang tersebut, maka perbedaan dapat disalahartikan. Penyebab yang kedua adalah stereotip terhadap wisatawan atau masyarakat lokal. Jadi stereotip ini sering muncul dalam industri pariwisata. Contohnya, wisatawan dari negara tertentu dianggap pelit atau kasar. Masyarakat lokal dianggap kurang profesional dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan hal ini dapat memicu perlakuan tidak adil, yaitu diskriminasi layanan. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan komunikasi lintas budaya. Dan di pariwisata sendiri komunikasi sangatlah penting, dan apabila pelaku wisata seperti tour guide dan hotel staff tidak memiliki skill komunikasi yang baik, maka dapat menjadikan kesalahpahaman. Penyebab yang keempat adalah warisan sejarah kolonialisme dan ketimpangan. Dan beberapa destinasi wisata masih membawa dampak sejarah seperti penjajahan. Penyebab yang kelima adalah ketimpangan ekonomi dalam pariwisata. Pariwisata sering menciptakan perbedaan ekonomi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Penyebab yang keenam adalah representasi media pariwisata. Promosi wisata terkadang hanya menampilkan sisi tertentu dari suatu budaya. Dampaknya sendiri adalah budaya disederhanakan, muncul pandangan tidak realistis terhadap kelompok tertentu atau selanjutnya adalah jenis rasisme. Jenis yang pertama adalah rasisme interpersonal. Terjadi antara individu, misalnya antara wisatawan dan perilaku wisata. Dan ini adalah bentuk rasisme yang paling mudah terlihat karena terjadi langsung dalam interaksi. Yang kedua adalah rasisme institusional. Terjadi dalam sistem atau kebijakan di industri pariwisata. Biasanya tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya besar. Yang ketiga adalah rasisme kultural atau rasisme budaya. Terjadi ketika budaya suatu kelompok dianggap lebih unggul dibanding yang lain. Budaya lokal dianggap kuno atau tidak modern, dan tradisi lokal hanya dijadikan hiburan tanpa dihargai maknanya.
dan sering terjadi dalam promosi wisata yang tidak sensitif. Selanjutnya adalah dampak dari rasisme. Rasisme sendiri memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik bagi individu, masyarakat, maupun dalam konteks pariwisata. Dampak yang pertama adalah dampak psikologis. Individu yang menjadi korban rasisme sering mengalami penurunan rasa percaya diri, stres, hingga perasaan tidak aman. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Dampak yang kedua adalah dampak hubungan sosial. Rasisme dapat menciptakan jarak dan ketegangan antar kelompok masyarakat, sehingga menghambat terciptanya keharmonisan dan toleransi. Dalam lingkungan yang beragam seperti destinasi wisata, kondisi ini dapat memicu konflik dan kesalahpahaman antar budaya. Dampak ketiga adalah dampak ekonomi. Rasisme dapat menimbulkan ketimpangan. Dampak yang ketiga adalah dampak ekonomi. Rasisme dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi seseorang. Individu atau kelompok tertentu bisa kehilangan kesempatan kerja atau usaha hanya karena latar belakang ras atau etnisnya yang berbeda. Dalam pariwisata, hal ini dapat terlihat dari perlakuan tidak adil terhadap pelaku usaha lokal atau tenaga kerja yang pada akhirnya menghambat pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Rasisme juga berdampak pada kualitas pelayanan dalam industri pariwisata. Wisatawan yang mengalami diskriminasi cenderung merasa tidak nyaman dan tidak puas, sehingga dapat menurunkan citra destinasi. Hal ini berpotensi mengurangi jumlah kunjungan wisatawan dan berdampak pada pendapatan daerah. Selain itu juga, rasisme juga dapat merusak suatu citra budaya dalam suatu kelompok. Dan ketika suatu kelompok diperlakukan secara tidak adil, nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi daya tarik wisata justru tercoreng oleh perilaku diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pariwisata yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman dan saling menghargai. Rasisme dalam dunia pariwisata terjadi di kawasan Ubud, Bali, di Indonesia, di mana wisatawan lokal tidak diperbolehkan menggunakan area parkir tertentu yang dikhususkan untuk wisatawan asing. Kasus ini sempat menjadi perbincangan publik karena dianggap menunjukkan adanya perilaku yang tidak adil antara wisatawan lokal dan wisatawan asing. Kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk rasisme institusional dan terselubung. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan perbedaan ras, praktik ini mencerminkan adanya diskriminasi antara latar belakang dan persepsi bahwa wisatawan asing lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelayanan yang seharusnya diberikan secara setara kepada semua wisatawan tanpa membedakan asal atau identitasnya. Dari perspektif komunikasi lintas budaya, kasus ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran antar pentingnya kesetaraan dalam interaksi antar budaya. Pelaku pariwisata cenderung memprioritaskan wisatawan asing karena dianggap memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar. Namun, sikap ini justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan, terutama bagi wisatawan lokal yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Dampak dari kasus ini cukup signifikan, antara lain menurunnya kepuasan wisatawan, munculnya citra negatif terhadap destinasi wisata, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata. Apabila dibiarkan, hal ini dapat menghambat perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Cara mengatasi rasisme dapat diatasi melalui berbagai upaya yang melibatkan individu, masyarakat, dan pelaku industri termasuk dalam pariwisata. Pertama, meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman budaya. Kedua, mengembangkan komunikasi lintas budaya yang efektif. Ketiga, mengurangi stereotip dan prasangka. Keempat, menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif dalam industri pariwisata. Kelima, meningkatkan kesadaran dan sikap toleransi di masyarakat. Dan yang terakhir, peran media juga penting dalam menyajikan representasi yang positif dan seimbang agar tidak memperkuat stereotip terhadap kelompok tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.